Selamat pagi adik-adik semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Sudah siap untuk ikut ibadah Abi Hosana online? Apa saja ya yang harus adik-adik persiapkan untuk mengikuti ibadah Abi Hosana online? Pertama nih, adik-adik tentunya sudah mandi dulu ya, supaya segar dan berpakaian yang rapi. Kedua, ajak papa dan mama untuk menemani kalian beribadah Abi bersama. Ketiga, saat beribadah online, kalian harus serius beribadah. Jangan sambil makan, jangan sambil main game, dan jangan sambil tidur-tiduran. Keempat, kalau guru sekolah minggu kalian mengajak untuk memuji Tuhan, adik-adik ikut memuji Tuhan dengan semangat, mengikuti gerakan, dan bertepuk tangan. Kelima, adik-adik juga bisa mencatat firman Tuhan supaya adik-adik ingat pesan firman Tuhan yang diceritakan. Keenam, jangan lupa ya adik-adik untuk membuat kreativitas minggu ini. Mintalah bantuan papa atau mama untuk menolong adik-adik. Yuk, kita mulai ibadah Abi Hosana online hari ini. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya yang ada di rumah. Apa kabarnya semua? Tentunya sehat-sehat ya, sama papa dan mama. Nah, kita jumpa lagi. Kita mau memuji Tuhan. Semuanya masih semangat? Ya, sebelum kita mau memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yang sudah siap? Ayo bangkit berdiri, kita mau berdoa dulu. Ikutin Cici doa ya. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kembali Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap Tuhan untuk memuji-muji Tuhan, meninggikan nama Tuhan Yesus. Tuhan pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami semua semangat walaupun kami beribadah di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Satu lagu pujian setinggi-tingginya langit. Ayo semuanya bangkit berdiri. Semuanya nyanyi pakai gerakan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oh oh, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oh oh, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik percaya kan? Kasihnya Yesus itu luar biasa. Kasihnya Yesus itu hebat, bisa mengalahkan segalanya. Kita nyanyikan lagu ini ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus.
indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oh oh, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oh oh, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yeay! Adik-adik semuanya masih semangat untuk memuji Tuhan? Kita nyanyi satu pujian KASIH, kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih, kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya adik-adik. Adik-adik, Cici masih punya satu lagu lagi. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Yeay, semuanya masih semangat. Tetap bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan satu lagu pujian Generasi Bagi Kristus. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat genap hati, ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayanimu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat genap hati, buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hatiku. Generasi bagi Kristus telah ditebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini ya. Aku berdiri
berdiri di hadapan Tuhan, taat segenap hati, ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayanimu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat segenap hati, buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hatiku. Generasi bagi Kristus, ku telah ditebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Generasi bagi Kristus, ku telah ditebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Sebab aku generasi bagi Kristus. Cici percaya adik-adik di sini semuanya adalah generasi-generasinya Kristus. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan kesaksian dari teman-teman adik-adik semua nih. Ada yang hafal ayat, ada yang buat kreativitas. Nah, semuanya pintar-pintar dan hebat-hebat. Kita saksikan sama-sama ya. Mari. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Terima kasih. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam keberdoaan. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Matius pasal 26 ayat 41a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dadah, God bless you. Matius pasal 26 ayat 41a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Happy Sunday, God bless you. Shalom, happy Sunday. Ini tangan berdoa dan ada malaikat yang berjaga Michael. Dan ayat hafalannya hari ini
Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Well, God bless you. See you later. Shalom teman-teman, ayat hafalan hari ini Matius 26 ayat 41a. Jaga-jagalah dan doalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Suka cerita. Aku berdoa untuk papi dan dedek Moses dan oma dan mami dan papa Yang dan Ji dan mama Yang. Shalom teman-teman, kreativitas aku adalah tangan yang berdoa. Ayat hafalan hari ini adalah Matius 26 ayat 41a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Baik teman-teman, happy Sunday. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu ini adalah Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Makasih, God bless you. 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik tadi sudah menyaksikan kesaksian dari teman-teman yang ayat hafalan juga membuat kreativitas. Semuanya bagus-bagus dan keren-keren ya. Adik-adik yang lain yang belum jangan lupa. Minggu depan Cici tunggu semuanya. Sekarang siapa yang sudah siap mau dengar cerita Tuhan? Angkat tangannya. Yes, good. Kita mau nyanyikan satu pujian dulu. Bagi dia. Adik-adik semuanya siap ya? Semuanya siapkan hati, siapkan diri adik-adik semuanya. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Mu. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh lagi ya adik-adik ya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku.
bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Mu. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Mari adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Hanya bagi Tuhan Yesus segala hormat pujian kami naikkan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan pimpin Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, supaya kami di rumah boleh duduk diam, sungguh-sungguh mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan, biar kami boleh bertumbuh, berakar, berbuah Tuhan. Tuhan, jadikan kami Tuhan generasi-generasi Kristus-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, urapi juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Pakai Tuhan hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik hari ini? Cici berharap adik-adik tetap sehat dan selalu semangat. Apa kabarnya juga papa mama di rumah? Tetap setia mendampingi anak-anak kita bertumbuh di dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan Yesus. Paket Bu. Sepertinya ada suara paket ya adik-adik. Bu, paket. Ya siapa? Adik-adik maaf ya, si Peggy mau terima paket dulu. Paket nih. Bu. Ya. Iya Pak. Ini rumah Bu Peggy? Iya Pak, betul. Ini ada paket Bu. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak. Tuhan berkati. Iya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dapat berkat nih melalui teman. Adik-adik, si Peggy dapat bingkisan dari temannya si Peggy. Mau lihat ya isinya apa? Wow. Ada biskuit, ada waffle, Silver Queen. Oh, popcorn keju, susu strawberry, susu coklat. Wah, banyak banget nih. Ada lagi nih. Masih ada lagi. Susu lagi. Ini semua si Peggy suka nih adik-adik. Pasti adik-adik juga suka kan? Nah, kira-kira nih adik-adik, misal
kalau adik-adik punya semua ini nih, punya waffle, susu stroberi, susu coklat, popcorn, silver queen, kira-kira adik-adik mau berbagi gak ya? Berbagi kepada orang tua, papa mama, kepada teman-teman, kepada saudara kakak adik, kepada teman kita yang gak punya. Mau gak berbagi? Kalau Cipegi sih mau nih berbagi. Kalau adik-adik mau gak berbagi? Atau jangan dong Ci, ini kan makanan minuman kesukaan aku. Ini kan makanan minuman enak semua Ci. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar sifat kemurahan hati atau suka berbagi. Apa sih Ci kemurahan hati itu? Kemurahan hati adalah perbuatan baik yang dilakukan dengan sukacita karena kerelaan memberi, tulus hati, dan tidak mengharapkan balasan apapun. Nah, Cici mau tanya, kapan ya kira-kira adik-adik berbagi? Dan kepada siapa kalian berbagi? Coba adik-adik ingat, pada siapa kalian berbagi? Aku tadi sudah berbagi. Iya, Ella berbagi dengan siapa? Ya, oke. Udah bayar kok. Nah, ini. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Ella, Jejek, Big Sana sudah datang. Ayo dibuka nih. Coba dong Ella. Jejek. Wah, Enak sekali. wah. Nah, kayaknya enak banget ya. Enak ya pizzanya, Cek. Iya. Tapi ini kebanyakan. Mana kita habis pizzanya? Kita bagi mbak yuk. Jangan, ini buat Deda semuanya. Jangan, Zek, kita harus saling berbagi. Kan mbak keluarga kita juga. Tuhan Yesus bilang kita harus saling mengasihi. Coba deh kita bagi mbak. Pasti mbak senang. Apalagi Tuhan Yesus lebih senang lagi kalau kita berbagi. Oke, aku kasih mbak aja. Mbak Sarah, ini ada pizzanya buat Mbak Sarah. Oh iya, terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Baus, iya. Ini pizza untuk Baus. Iya, terima kasih Jejek. Sama-sama. Ya, Jejek baik banget deh. Enak nih buat pizzanya. Enak ya Baus. Enak, enak. Masuk dua. Enak sekali. Enak sekali.
dan Jack sudah menunjukkan sikap murah hati dengan cara berbagi. Bagaimana dengan adik-adik? Ternyata berbagi itu membawa sukacita, baik untuk yang menerima maupun yang memberi. Berbagi itu banyak macamnya adik-adik. Tapi Ci, aku kan masih kecil, bagaimana aku bisa berbagi? Adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil dan selama pandemi ini adik-adik lebih banyak waktu di rumah, adik-adik bisa melakukan banyak hal dalam hal berbagi. Saya dapat berbagi di rumah dengan cara membantu papa mama membereskan tempat tidur adik-adik, mengelap-ngelap, menyapu lantai, membereskan, merapikan mainan, menjaga adik, berbagi makanan, berbagi mainan dengan adik, tidak rebutan mainan, membantu mamah di dapur, berbagi dengan teman. Walaupun selama pandemi ini adik-adik tidak bisa bertemu dengan teman secara langsung, tapi adik-adik bisa berhubungan lewat telepon, lewat WA. Apabila teman kalian telepon, minta tolong didoakan. Misal mamanya sakit atau adiknya sakit atau siapapun yang sakit, adik-adik bisa berdoa dengan kata-kata yang sederhana dan bisa memberikan semangat penghiburan. Jaga kesehatannya, tetap semangat ya. Nah, adik-adik berbagi perhatian kepada teman adik-adik. Adik-adik juga bisa mengingatkan teman adik-adik untuk beribadah dengan mengirimkan share nih link ibadah YouTube Abi Hosana, sehingga teman adik-adik juga merasakan berkat Tuhan. Adik-adik juga dapat membantu orang-orang yang tidak adik-adik kenal, seperti anak-anak yang mengalami kesusahan, berkekurangan, anak-anak yang mengalami musibah seperti banjir, bencana alam, gempa bumi, atau anak-anak yang ada di panti asuhan. Mengapa sih Ci kita harus berbagi? Pertama, kita mau mencontoh Tuhan Yesus yang sangat murah hati dan suka berbagi. Kedua, kalau kita berbagi, kita pasti disukai oleh banyak orang, artinya kita punya banyak teman. Ketiga, dengan kita berbagi, orang lain boleh melihat dan merasakan kasih Tuhan Yesus melalui hidup adik-adik. Ini loh anak Tuhan yang suka berbagi. Adik-adik, ternyata di Alkitab ada banyak orang-orang yang murah hati. Contohnya antara lain, Neneng. Di Perjanjian Lama ada seorang ibu yang sudah tidak mempunyai suami, tinggal bersama anaknya dalam kondisi yang sangat-sangat kekurangan. Dia hanya mempunyai segenggam tepung dan sedikit minyak untuk dibuat roti yang terakhir. Tetapi ibu ini taat dan murah hati. Dia mau membuatkan terlebih dahulu sepotong roti untuk seorang hamba Tuhan, Elia. Adik-adik, seringkali kita berbagi hanya kepada orang-orang yang dekat dengan kita, seperti sahabat kita, teman baik kita, saudara, papa, atau mama. Tetapi di Alkitab ada orang yang murah hati yang mau menolong orang yang tidak dikenal adik-adik. Siapakah orang itu? Dia adalah Neneng, seorang Samaria yang murah hati. Adanya di Perjanjian Baru adik-adik. Hubungan orang Samaria dan orang Yahudi ini sangat tidak baik. Mereka bermusuhan adik-adik. Dan orang Samaria ini direndahkan sama orang Yahudi. Tetapi pada saat kondisi di mana orang Yahudi dirampok habis-habisan, terluka parah, timbullah belas kasihan daripada orang Samaria untuk menolong dan merawat orang Yahudi. Berikut adalah contoh seorang anak kecil yang mau berbagi bekal dengan orang lain. Siapakah dia? Dadah! Dia adalah anak kecil yang ada di dalam kisah mujizat 5 roti dan 2 ikan. Cerita ini ada di dalam Perjanjian Baru adik-adik. Berawal dari begitu banyaknya orang yang mengikuti Tuhan Yesus dan mendengarkan Tuhan Yesus cerita di atas bukit. Termasuk anak kecil ini yang penuh
perhatian mendengarkan Tuhan Yesus cerita. Seperti adik-adik sekarang yang duduk manis mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sudah seharian mereka mendengarkan cerita Tuhan. Tentunya mereka kelaparan dan Tuhan Yesus berbelas kasihan untuk memberi mereka semua makan. Adakah makanan padamu? Kata Tuhan Yesus. Ternyata anak kecil ini memberikan bekalnya 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus. Lewat 5 roti dan 2 ikan ini Tuhan Yesus melakukan mujizat. Adik-adik tahu nggak? 5.000 orang lebih yang merasakan berkat Tuhan. Adik-adik, minggu ini kita belajar pertama, sikap murah hati atau suka berbagi. Kedua, kita harus memiliki sikap suka berbagi karena mengikuti teladan Tuhan Yesus yang murah hati dan suka berbagi. Bahkan memberikan nyawanya, hidupnya bagi kita semua. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Adik-adik, ada pengumuman nih. Untuk bulan Juni yang akan datang, Abi Hosana punya program berbagi kasih untuk teman-teman kita yang tinggal di panti asuhan. Kita akan mempraktekkan sikap berbagi kasih kepada teman-teman kita yang tinggal di panti asuhan. Dengan cara adik-adik bisa memberikan sumbangan berupa uang kepada teman kita yang tinggal di panti asuhan. Uang itu berasal dari mana? Bisa uang jajan adik-adik yang adik-adik bisa berikan sebagian untuk teman-teman kita yang di panti asuhan. Atau adik-adik juga bisa minta kepada papa atau mama memberikan sumbangan untuk panti asuhan. Uang untuk anak-anak panti asuhan ini dapat ditransfer ke Bank BCA nomor yang ada di bawah ini adik-adik ya. Nah, selambat-lambatnya pada tanggal 6 Juni 2021 ya. Ayo kita semuanya mau belajar berbagi. Adik-adik, berikut ini adalah foto-foto kunjungan daripada guru-guru sekolah minggu yang diwakilkan oleh Om Cahya, Cimehwa, Om Suwanda mengunjungi panti asuhan berikut ini. Yuk kita saksikan bersama. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk, kita mau berdoa, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih. Kami sudah memuji Tuhan dengan semangat. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kami untuk kami bisa berbagi dan saling mengasihi, tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk kami boleh berbagi dan saling mengasihi. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan tolong supaya mereka diberikan hikmat, diberikan kepintaran di dalam sekolah online mereka. Tuhan pimpin supaya mereka terus terhubung dengan Tuhan lewat doa, lewat firman Tuhan yang mereka baca setiap hari. Kami juga berdoa buat orang tua mereka ya Tuhan. Tuhan berkati usaha pekerjaannya.
Apapun yang diperbuat menjadi berhasil karena perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai teman-teman, sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah teman-teman sudah bisa transfer sendiri? Kalau belum bisa, minta tolong papa dan mama ya untuk transfer persembahannya. Jangan ditunda ya, sebab biasanya kalau kelamaan ditunda bisa lupa loh. Yuk ajak papa dan mama untuk transfer persembahannya sekarang juga. Adik-adik, ketemu lagi di acara kreativitas. Minggu ini kita akan buat tabel perbuatan baik yang adik-adik akan lakukan selama seminggu ke depan. Nah, kita juga akan menggambar nih adik-adik. Nah, diperlukan kertas warna putih seperti ini, penggaris, pensil, setip, spidol, pensil warna atau spidol warna-warni. Yuk, kita akan melipat kertasnya dibagi dua seperti ini adik-adik. Terus kita lipat lagi atasnya, kita lipat lagi bawahnya. Jadi hasilnya seperti ini adik-adik. Ya, setelah itu kita mau menggambar nih, kita mau buat kotak nih adik-adik ya. Cici udah ukur nih center ya adik-adik, 6 cm dari ujung sini sampai sini, dari sini ke sini 6 cm. Cici akan tarik garis. Nah, ke bawah juga 28,5 cm adik-adik. 28,5 cm. Bagi 3 nih adik-adik, diukur sesuai dengan ukuran yang di atasnya. Sudah ukur, kira-kira kotak ini lebarnya 3 cm adik-adik. Ini bagian yang dilipat nih. Sama yang di lipatan kedua ini adik-adik bagi lagi ya, 3 gitu ya, 3 cm, 3 cm, 3 cm. Jadi nih tabelnya. Jadi kalau misalnya ditekuk, dilipat seperti ini. Nah, sekarang kita mau menggambar nih adik-adik ya. Cici udah scan pakai pensil seperti ini ya. Kita mau menggambar
perbuatan baik yang adik-adik lakukan. Misalnya nih, adik-adik berdoa, sudah berdoa pagi-pagi. Adik-adik tulis kayak Cipegi udah berdoa tadi pagi. Nah, adik-adik tulis, berdoa, aku sudah berdoa. Sudah apa lagi? Habis berdoa, Cipegi membaca Alkitab. Aku sudah membaca Alkitab, tulis lagi. Misal kalian berbagi mainan dengan adik, menjaga adik. Nah, adik-adik tulis membantu mama di dapur tadi, atau adik-adik tulis di sini ya. Apa yang adik-adik lakukan selama seminggu? Ya. Jangan lupa adik-adik tulis nama adik-adik ya di sini ya. Nah, Peggy tunggu ya adik-adik hasil kreativitas dan ayat hafalan adik-adik dari Efesus 2 ayat 10. Ya adik-adik, jangan lupa ya adik-adik. Sampai jumpa di kreativitas minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, jangan lupa ya untuk di-like, di-subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan dan notifikasinya agar tidak kelewatan video baru. Tulis komentar di live chat atau di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Terima kasih.